Sahabat Kompas, kontestasi Pilkada Banten semakin memanas. Meski memiliki nilai elektabilitas yang relatif kecil, Andra Soni dan Ahmad Dimyati mampu menggebrak percaturan politik Banten. Mereka akan mencalonkan diri sebagai Banten 1 dan 2 dengan dukungan hampir semua partai politik di Parlemen Provinsi Banten. Lantas, siapa pemilih potensial mereka di Banten? Simak terus video ini hingga akhir bersama saya, Julius Bramantya, di Bongkar Data. Ketua DPRD Banten, Andra Soni, dan mantan Bupati Pandeglang Ahmad Dimyati Natakusuma menjadi satu-satunya pasangan calon yang sudah mendapat tiket menuju Pilkada Banten 2024. Tidak tanggung-tanggung, Andra Dimyati mendapat dukungan penuh dari 9 partai politik. Mereka menamai koalisi ini sebagai Koalisi Banten Maju atau KBM. KBM menguasai 72 dari 100 kursi DPRD Banten 2024-2029. Jumlah tersebut jauh melebihi ambang batas 20% yang menjadi syarat minimal pendaftaran. Dengan demikian, tinggal tersisa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Golkar yang belum menjadi koalisi pengusung Andra Dimyati. Pengusungan Andra Dimyati oleh koalisi gemuk ini jelas menarik perhatian publik. Pasalnya, dalam hitung-hitungan elektabilitas, Andra dan Dimyati boleh dikatakan cukup tertinggal dibanding sosok potensial lainnya. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Juni 2024, Dimyati memiliki elektabilitas 1,3%. Sementara Andra Soni sama sekali belum menjadi pilihan responden. Raihan ini jelas berada di bawah figur rujukan teratas warga Banten, yakni mantan wali kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani. Tak hanya itu, tingkat popularitas Andra Dimyati dapat dibilang masih sangat rendah. Tingkat pengenalan mereka terpaut jauh dari Rano Karno. Meski dapat dikatakan tertinggal dari segi popularitas dan elektabilitas, Andra Dimyati masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk mempertebal dukungan mereka di kalangan masyarakat Banten. Hasil survei Litbang Kompas menggambarkan bahwa pasangan Andra Dimyati memiliki basis pendukung potensial di kalangan masyarakat akar rumput. Hal ini tercermin tatkala komponen terbesar responden yang mengetahui, menyukai dan mendukung Andra Dimyati berasal dari kategori pendidikan dasar dan menengah, serta sosial ekonomi bawah, menengah bawah. Sebanyak 79,6% dan 83,2% responden yang mengenal Andra dan Dimyati berasal dari pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, jumlah strong voters dan swing voters dari kelompok ini berkontribusi hingga 85-100% terhadap total responden yang mendukung Andra ataupun Dimyati. Berdasarkan kategori sosial ekonomi, mayoritas responden yang mengenal dan menyukai Andra Dimyati memiliki latar belakang sosial ekonomi bawah dan menengah bawah. Dukungan yang berasal dari responden kelompok ini juga berkontribusi hingga 73-100% terhadap total strong atau swing voters Andra ataupun Dimyati. Artinya, hampir semua orang yang mengenal dan mendukung Dimyati atau Andra Soni saat ini berasal dari kelompok masyarakat akar rumput. Kemudian, bila dilihat dari kelompok usia, sebagian besar responden yang tahu, suka, dan mendukung baik Andra maupun Dimyati merupakan orang dewasa berumur 24-60 tahun. Kemudian berdasarkan jenis kelaminnya, Andra dan Dimyati lebih dikenal di kalangan laki-laki ketimbang perempuan. Menariknya, Andra Soni cenderung lebih mendapatkan dukungan perempuan. Hal ini agak berbalik dengan Dimyati yang cenderung lebih didukung laki-laki. Kendati terlihat kuat di akar rumput, sejatinya persoalan utama yang dihadapi Andra Dimyati adalah pengenalan mereka di kalangan masyarakat. Hanya sekitar 1 dari 10 responden berpendidikan dasar dan menengah serta berstatus sosial ekonomi bawah menengah bawah yang mengenal Andra Soni. Begitu pula dengan Dimyati, di mana hanya 1/3 responden dengan kategori tersebut yang mengenalnya. Di sisi lain, mayoritas responden
Yang mengetahui dua sosok ini tidak mengenal kelebihan dan kelemahan utama masing-masing tokoh. Rentang jawaban tidak tahu responden atas hal ini berada di kisaran 26 sampai 59%. Artinya, pengenalan masyarakat terhadap dua sosok ini masih berada di tataran permukaan. Dengan demikian, Andra dan Dimyati perlu bekerja keras mengenalkan diri beserta seluruh program dan inovasi yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Pasalnya, pengenalan terhadap sosok yang kurang mendalam adalah faktor pembentuk swing voters yang bisa sewaktu-waktu beralih haluan. Sejauh ini, sumber informasi utama masyarakat terhadap pasangan ini masih terbatas pada baliho, spanduk, atau selebaran yang dipasang di ruang publik. Tidak kurang 40,5% dari seluruh responden yang mengetahui Dimyati mengaku sumber informasinya adalah melalui spanduk dan sejenisnya. Sahabat Kompas, di atas kertas, Andra Dimyati memang sudah mengamankan dukungan dari hampir seluruh partai politik. Namun, tingkat pengenalan yang masih rendah menuntut pasangan ini menemukan cara-cara kreatif dan inovatif dalam menyapa masyarakat Banten secara lebih luas dan dalam. Sampai jumpa pada bongkar data berikutnya.